Welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, jadi market tiba-tiba naik ya teman-teman ya. Untuk per hari ini Bitcoin naik itu hampir 11% teman-teman ya. Terupdate-nya sekarang 8,19% ya. Diikuti Ethereum juga teman-teman, tapi untuk spesial malam ini saya akan bahas Shiba ya. Shiba juga terjadi lonjakan ya 4% teman-teman. Sentimen bullish ya atau sentimen kenaikan ini dibuat sendiri ya, bukan the real market sih menurut saya ya. Ini dibuat sendiri, tapi saya akan bahas di video selanjutnya ya. Untuk kali ini saya akan bahas langsung terkait Shiba teman-teman, dan ada koin lain yaitu Floki teman-teman yang patut kita bahas lah, kira-kira seperti itu. Karena ini sudah mau memasuki pertengahan atau memasuki kuartal kedua ya di tahun 2023. Diangkat dari You Today ya, Shiba Inu atau Shiba dan Floki ya akan dibelanjakan oleh David Goldstein untuk pembelian harian ya. Detailnya seperti apa kita akan bahas ya. Kenapa ini sangat penting teman-teman? Karena terkait dengan use case ya atau utility ya. Minimal kita bisa tahu lebih jelas lah ya. Yang tertarik di sini Floki juga sih teman-teman, karena disandingkan dengan Shiba ya. Siapa sih yang nggak tahu David Goldstein ini teman-teman ya? Influencer kripto David Goldstein ya dengan bercanda mengonfirmasi dukungannya untuk Shiba Inu dan Floki Inu. Kalau biasanya dengan Shiba dengan Dogecoin, tapi kali ini dengan Floki ya. Ada apa ini teman-teman? Yang menarik di sini ya, dia tidak pernah mengganti Shiba ya, mungkin karena punyanya begitu banyak, dan siapa yang nggak tahu kalau punyanya banyak ya. Di sini ada dua poin yang perlu kita bahas teman-teman. Di sini Shibarium Beta akhirnya keluar. Wells membuang Shiba mereka setelah pelepasan Shibarium. Ada dua hal yang aneh di sini ya, tapi walaupun negatif akan kita bahas teman-teman. Jadi di sini beritanya kurang lebih random teman-teman, tapi kita bisa dapat beberapa poin penting di sini yang tentunya kita butuhkan sebagai army Floki dan Shiba ya. Oke, David Goldstein, pendiri Goldstein Media, telah membagikan tweetnya ya terkait meme kripto dengan para pengikutnya atau dengan para followernya. Dengan bercanda dia men-tweet bahwa dia akan menghabiskan token Shiba dan Floki miliknya untuk barang-barang biasa seperti belanjaan-belanjaan kecil lah ya. Dan ini langsung ya, postingannya benar teman-teman, bukan fake dan hoax teman-teman. Oke, selain meme kripto ya Shiba dan Floki yang populer, Goldstein adalah pendukung terkenal dari token meme asli Dogecoin ya, yang dibuat sebagai parodi Bitcoin pada tahun 2013. Dia tidak pernah pakai Doge-nya teman-teman ya. Kenapa? Ada apa nih ya? Kenapa kok tiba-tiba malah dia mengeluarkan Dogecoin Shiba dan Floki-nya nih. Oke, sekali lagi ya, jangan pernah terpancing dengan politik cryptocurrency, karena cryptocurrency selalu berkaitan erat dengan politik ya. Itu yang terpenting. Oke, Goldstein terutama percaya bahwa fungsi koin meme menarik investor retail ya, baru ya ke dalam ruang kripto. Namun dalam tweet baru-baru ini ya, penggemar kripto mengatakan menanggapi kritik terhadap koin meme ya, bahwa token bertema anjing ini ya telah membantu banyak orang ya menghasilkan uang, tentu saja Shiba ya. Pada akhir Februari, Goldstein men-tweet bahwa dia telah membeli cukup Shiba ya dan menantikan pengembang Shiba Inu untuk mulai melakukan hal-hal epic ya. Dengan itu, ia tampaknya bermaksud merilis Shibarium jaringan layer 2, dan di sini teman-teman sudah di listing tapi ya tidak terjadi apa-apa ya. Tapi ya sekali lagi ini beta teman-teman ya. Shibarium beta akhirnya keluar seperti yang sudah saya bahas kemarin juga. Pada hari Sabtu, kepala pengembang Shiba Inu ya, Satoshi Kusama, akhirnya menyebarkan kabar bahwa beta public Shibarium telah rilis ya. Blockchain baru disebut Papinet ya, dan semua token ya yang ada di dalamnya tidak nyata karena ini beta ya. Dia mengingatkan Shiba Army ya, karena dibuat hanya untuk tujuan pengujian ya. Sekali lagi beta ya. Oke, dan di sini Kusama memperingatkan bahwa scammer akan mengangkat kepala mereka dan mulai memberikan token Shibarium ya, mendesak orang untuk memberikan Shiba mereka kepada penipu tersebut ya. Karena sekali lagi ya, dengan adanya Shibarium ini, dengan adanya nama besar dari Shiba teman-teman, scammer mulai muncul, apalagi crypto deep seperti ini atau crypto biris ya, banyak yang cari uang dengan cara yang tidak halal.
Oke, dia juga membenarkan sesuatu tentang mekanisme pembakaran Shiba ya. Semakin banyak transaksi yang dilakukan, semakin banyak token Shiba Inu yang akan dihancurkan dengan dikirim ke dompet mati atau dead wallet. Namun pada tahap saat ini mekanisme pembakaran sedang diuji ya dan disesuaikan bersama dengan lainnya di Shibarium ya. Tapi yang terjadi keanehan di sini kok Gokstain ini kayak kurang apa ya, kurang yakin ya atau kurang percaya diri teman-teman, karena dia membuat statement yang menurut saya ya bisa memicu apa ya, keraguan-raguan publik terhadap Shiba Inu dan Floki ya. Kasarnya ya gini, ketika Shiba Inu muncul dia malah mengatakan saya pakai belanja ya ngapain nunggu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin karena Satoshi Kusama juga terlalu mengulur waktu sih menurut saya. Tapi ya di sisi lain ya Satoshi Kusama mengulur waktu seperti ini teman-teman, ada baiknya juga ya, ada baiknya karena Bitcoin ya sedang seperti ini ya, market sedang bearish ya. Di sini Satoshi Kusama juga menghilangkan food ya, dan tentang pencipta Shiba misterius Ryoshi yang diduga sebagai pendiri FTX. Jadi teman-teman harus tahu ya, Ryoshi ini adalah pendiri dari Shiba ya, dan pengembang utama adalah Satoshi Kusama. Nah, berita yang beredar kemarin teman-teman bahwa SBF atau Bangman SBF ini teman-teman ya, atau CEO dari FTX kemarin yang runtuh, dia adalah Ryoshi ya. Tapi di sini mereka sudah mementalkan berita itu semua bohong ya. Karena sampai saat ini masih banyak juga yang iri tentang dengan Shiba Inu teman-teman. Biasanya food seperti ini teman-teman untuk memadamkan hype ya atau tren suatu project ya, apalagi Shiba dengan tren barunya, dengan project barunya Shibarium teman-teman, food itu harus keluar untuk memudarkan ya tren positif terkait Shibarium teman-teman. Nah, di sini ada berita yang mengejutkan juga teman-teman ya, yang perlu kita tahu. Di sini ada beberapa paus atau whales teman-teman ya, membuang Shiba mereka ya setelah pelepasan Shibarium. Ini ada apa teman-teman ya? Mungkin yang sudah coba ya, mungkin ini whales yang di bagian IT ya, mungkin ketika coba merasa belum cocok dengan Shibarium atau seperti apa ya. Kita bahas dulu nih. Seperti yang diharapkan ya, pemegang besar Shiba Inu mulai membuang simpanan mereka segera setelah solusi lapisan layer 2 ini atau Shibarium ini keluar pada hari Sabtu 11 Maret ya. Menurut data yang diterbitkan oleh agregator data Interblock ya, Paus menjual sekitar 10 triliun Shiba pada hari itu ya. Papinet dimulai ya, pada saat Papinet dimulai atau Shibarium ini di open teman-teman ya secara beta atau di launching secara beta teman-teman, mereka malah menjual 10 triliun Shiba ya. Ada apa ini ya, kita belum tahu ya strategi mereka seperti apa. Saat ini ya dompet Shiba terbesar berisi 250,66 triliun Shiba ya. Itu sekitar 45,5% dari pasokan awal token meme ya. Jadi besar sekali teman-teman. Saya mau bahas sedikit tentang politik ya. Bisa jadi ya orang yang melepas atau whales yang melepas 10 triliun Shiba ini akan memancing penjualan besar-besaran ya. Jadi ketika dia melepas 10 triliun Shiba seperti ini, orang lain mungkin akan terkena yang dinamakan panic attack ya. Loh kok kenapa mereka menjual? Akhirnya ketika orang menjual, mereka nggak tahu ya si whales ini atau investor besar ini bukan hanya punya 10 triliun, mungkin punya sekitar 40 sampai 50 triliun ya. Nah, ketika orang kena panic attack ikutan menjual teman-teman, mereka serok lagi ya, karena sekali lagi mereka whales, mereka punya banyak uang dan sekali lagi ya mungkin salah satu bandarnya ya, bandar market ya, bukan bandar Shiba. Kira-kira seperti itu. Jadi yang harus kita waspadai ya di tengah project besar dari Shiba Inu ini adalah politik dan food teman-teman ya. Tapi sudah dijelaskan di sini. Ini ada 3 food ya yang saya lihat di sini adalah ketika Paus menjual ya, Gokstain dengan bercanda melepas Shibanya ya, dan SBF atau Seng Benman Fred ini diisukan sebagai Ryoshi ya. Jadi banyak sekali terpaan terkait Shiba Inu. Tapi apapun itu teman-teman ya, kita kembali ke konsep atau konteks dasar dari Shibarium ya. Shibarium ini berfungsi untuk mengurangi pasokan Shiba ya, kira-kira seperti itu yang terpenting dulu. Kalau saya pribadi ya saya tetap tunggu teman-teman ya, 6 bulan setelah launching resminya, bukan beta teman-teman ya. Kalau tidak terjadi apa-apa mungkin saya akan lepas separuh Shiba saya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.